Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Wal maqalatu saniyatu qala nabiyyu alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Makalah nomor 2, hadis Kangjeng Nabi. Dalam hadis ini Nabi bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Pertama, dalam hadis ini Nabi menghimbau, memerintahkan kepada kita bimujalasatil ulama, untuk senantiasa duduk bersama dengan para ulama. Kedua, wastimai kalamil hukama. Yang kedua, kita harus mau mendengarkan ucapan-ucapan para hukama. Jadi ada 2 perintah di dalam hadis ini. Pertama, kita harus mau duduk bersama dengan para ulama. Kedua, kita harus mau mendengarkan ucapan-ucapan para hukama. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, hadis ini menjelaskan tentang tata cara atau etika dalam mengaji, dalam menuntut ilmu. Kalau penjelasan tentang ngaji, tentang menuntut ilmu mah kita insya Allah sudah paham, sudah sering mendengar. Yang pertama, dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu, ngaji itu wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari mulai kapan sampai kapan kita ngaji? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji itu dimulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi selama hidup mah nggak ada istilah ngaji prek, nggak ada, gitu ya. Nggak ada libur, nggak ada. Hanya bedanya itu durasinya, waktunya, paling bedanya begitu dah. Kalau saudara-saudaraku semua di sini mungkin ngajinya bisa setiap hari, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mungkin bisa ngaji. Tapi kalau nanti kita udah di luar, kayaknya repot kalau harus ngaji tiap hari lagi ya. Nanti dangdang bisa nungkurem kalau kita ngaji tiap hari ya, kalau udah di rumah ya. Karena kita punya istri, punya anak, berarti harus nyari nafkah. Nggak bisa ngaji tiap hari, saya bisanya ngaji seminggu sekali. Ya udah, berarti nanti mah kita ngajinya mingguan. Mingguan ki repot. Ini kerjaan benar-benar luar biasa. Ya udah sebulan sekali dah, bulanan. Yang penting ngaji sebulan sekali juga. Kagak bisa sebulan sekali juga, kerjaan luar biasa itu, obyekan luar biasa itu. Ini barokah mesantren di Darut Taubah, saya sering sholat hajat, sholat tahajud, keluar dari Darut Taubah Allah ngasih rezeki luar biasa. Pokoknya obyekan nggak berhenti, sampai nggak sempat ngaji sebulan sekali, nerusin kerjaan mulu. Ya udah 3 bulan sekali ya tuh, namanya ngajinya triwulanan dah gitu ya. Penting mah ngaji 3 bulan sekali juga. 3 bulan kayaknya nggak sempat tuh Ustadz. Meetingnya jauh mulu, keluar negeri saya. Oh iya, lu sempatnya kapan? Terserah dah, mau 4 bulan sekali, mau 6 bulan sekali, mau setahun sekali, terserah deh ya. Tapi yang jelas, kalau di hadis ini bukan dikatakan fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayit binuril hikmah. Allah itu menghidupkan hati kita ini dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu. Jadi asupan makanan jiwa kita, ruhani kita kan cuma satu, salah satunya begitu ya. Selain ilmu, zikir kan begitu ya. Selain ilmu, zikir.
Tanpa itu lapar, rohani kita bisa lapar, bisa haus, bisa gersang, bahkan nantinya mati. Nauzubillah. Maka itu penting banget kita ngaji, karena hanya itulah suplemen, makanan, asupan gizi untuk rohani kita. Kalau nggak dimpanin, wah kayak badan jasmani nggak dikasih makan, lemes. Ngedengar ajan nggak tertarik, ngedengar ada penggalangan dana nggak pengen. Udah lemes aja, udah rohani kita dipakai ibadah teh lemes. Kenapa? Karena tadi kurang asupannya. Tapi kalau habis ngaji begini makan kecas lagi, beres ngaji termotivasi lagi, kan begitu ya. Nah ini maka pentingnya ngaji gitu. Kalau pengen sehat ya berarti kan harus intens, ngajinya harus lebih sering, kan gitu ya. Kalau pengen sehat ya pagi-pagi harus sudah nyarap, jam 1 siang makan, malam makan lagi 3 kali lah paling nggak sehari itu, buat supaya jasmaninya sehat, kan gitu ya. Sama rohani juga, kalau pengen sehat, kalau bisa mah pagi ngaji, nanti jam 1 ngaji, nanti malam ngaji, wah sehat. Itu kan tadi ya, bagaimana kesibukan masing-masing aja. Kalau kayak santri di pesantren, kayak saya di Bantar Gebang, di pesantren saya, itu santri itu dari mulai bangun jam 3 tahajud, lanjut sampai berjamaah subuh, beres subuh langsung ngaji, sorogan namanya, sampai duha, lanjut sholat duha, beres duha, bersih-bersih, beres bersih-bersih, baru makan pagi, beres makan pagi, istirahat sebentar, setengah 8 udah masuk kelas lagi ngaji, sampai setengah 10 muzakarah namanya. Muzakarah itu melatih bicara sampai jam 10 beres-beres sebentar, setengah 11 kailulah, tidur siang, tidur kailulah setengah 11 sampai setengah 12 udah dibangunin lagi, persiapan zuhur berjamaah, sampai zuhur, beres zuhur ngaji lagi sampai setengah 2 ngaji lagi sampai setengah 3 istirahat sebentar nungguin asar berjamaah, beres asar ngaji lagi sampai jam 5 bersih-bersih, terus makan sore, beres makan mandi siap-siap menjelang maghrib, beres maghrib ngaji lagi sampai isya, beres isya ngaji lagi sampai jam 8 ngaji sampai jam 9 ngapalin bareng-bareng sampai jam 10, jam setengah 11 malam baru pada tidur itu santri. Itu kalau kita diemnya di pesantren. Ngaji sehari melebihi makan obat cuma 3 kali kita ngaji ya. Di pesantren kita ngaji bisa 8 kali sehari semalam itu, karena santri emang gak ada kerjaannya. Pesantren emang disuruh ngaji, dia emang gitu ya. Tapi kalau nanti kita udah di rumah punya tanggung jawab kan nggak bisa ya, makanya terserah dah, bisanya mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali boleh, yang penting mah ngaji. Jangan ada kata pre ngaji mah, nggak ada. Kalau di kampung-kampung kan ya SD rajin ngaji Quran TPA, begitu SMP udah berhenti ngajinya. Bu, kemana anaknya? Udah SMP Pak Ustadz. Oh jadi ngaji teh sampai SMP. Padahal ikroge belum lancar, udah makin berhenti. Apalagi udah SMA kuliah mah udah wassalam, itu udah nggak ngaji udah itu ya. Ada lagi yang ngaji rajin, ibu-ibu baru nikah misalnya ngaji rajin. Nggak lama ditanya, kenapa sih ibu kagak ngaji? Udah punya anak Pak Ustadz. Oh jadi ngaji teh nungguin punya anak berarti ya. Nggak boleh ya. Mau punya anak mau cucu, ngaji mah ngaji, nggak ada. Pokoknya mah minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu tuh waktunya ngaji mah udah. Nggak boleh berhenti. Terus harus kemana kita ngaji? Kata Nabi dalam hadis, utlubul ilma walau bisin, kan gitu ya. Ngaji, nuntut, belajar walaupun kamu harus berangkat ke negeri Cina. Jadi boro-boro cuman beda RT, boro-boro cuman beda kabupaten, provinsi ya, walaupun harus
menjangkau antar negara juga. Kalau memang di sana kita bisa ngaji, berangkat kata Nabi, walau bisin, walaupun harus ke negara Cina, saking kudu-kudunya ngaji ya. Jadi bicara ngaji, hukumnya jelas, waktunya jelas, tempatnya juga jelas. Sudah tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Karena hanya itulah salah satu asupan ruhani kita, gitu ya. Empan ruhani kita ilmu, gitu ya. Ilmu dari para guru. Bahkan dalam Quran juga Allah mengingatkan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang akan Allah angkat derajatnya, syaratnya itu ada dua, kata Allah dalam Quran. Kalau kamu ingin diangkat derajat, dimuliakan oleh Allah, syaratnya dua. Pertama, amanu, harus beriman. Yang kedua, utul ilma, harus punya ilmu. Baru jadi orang mulia, jadi orang besar, jadi orang sukses. Punya iman, punya ilmu. Udah sepaket itu. Karena bahaya ya, kalau punya iman doang kagak punya ilmu, bahaya. Jadi polos, gampang banget dimanfaatin orang, gampang banget dikelabui kalau cuman punya iman tanpa punya ilmu. Bahkan kadang ibadahnya juga jadi ngaco ya. Iman mah iman, tapi mau sholat nggak ngerti tentang bersuci, mau sholat nggak tahu tentang niat, mau haji nggak tahu ilmu haji, dan banyak lagi ya. Kalau cuma punya iman tanpa ilmu, nggak bisa apa-apa juga kita. Atau sebaliknya, ilmunya hebat tapi nggak punya iman, wah ini disebutnya pinter kodek. Nah itu, kalau orang punya ilmu tanpa punya iman, jadi pinter kodek. Tadi mah dimanfaatin orang, sekarang mah ngemanfaatin orang, gara-gara punya ilmu kagak punya iman. Waduh. Kalau para santri ya, kalau di dunia pesantren para santri ada istilah uniko. Nah, kalau yang pernah pesantren pasti tahu istilah ini ya. Uniko, usaha nipu kolot. Nah, uniko. Ini gara-gara ilmunya pinter tapi dia kagak punya iman. Ini bocah santri pesantren suka begitu. Ma, kirimin duit ma, buat apaan? Ini mau beli kitab Syahadatain, harganya 500.000. Padahal mah kitab 10.000 itu deh ya. Kitabnya udah tipis. Cuman karena orang tuanya kagak ngerti kan ya, apa kitab Syahadatain kan gitu ya. Udahnya pokoknya 500.000 mak beliin. Ini gara-gara pinter kagak punya iman. Nipu kolot mulutnya, uniko namanya. Usaha nipu kolot. Atau udah jadi ustad nih, udah keluar dari pesantren, udah nikah, udah mungkin udah jadi ustad, udah jadi kiai lah. Kalau kurang iman, ilmunya mah hebat, ngaji apa dia keren, tapi tauhidnya, akidahnya, imannya kurang, nanti jadinya kelompoknya kelompok NU. Kalau lagi di pesantren mah uniko namanya ya, kalau udah jadi kiai mah nanti jadi NU. Ini maaf nih, ini bukan lagi ini NU, enggak, ini mah istilah doang ya. Apa NU? Bukan NU Nahdlatul Ulama, itu mah luar biasa itu. Ini mah NU yang kagak benar, ini mah ya si oknum ini mah NU ya. Apa NU? Ajengan yang suka nipu umat. Ini parah lagi aja. Ustadz, saya nggak bisa sholat, pengen belajar sholat, tapi sebelum sholat saya pengen belajar dulu Quran. Oh iya, baik. Tapi pengen privat Pak Ustadz di rumah saya. Oh boleh. Seminggu mau berapa kali? Mau 2 kali, mau seminggu sekali, terserah, boleh. Terus gimana Pak Ustadz? Ya gitulah kira-kira gitu. Si Ustadz begitu ya kalau ditanya. Gimana Pak Ustadz? Ya gitulah kira-kira. Rumah ibu di perumahan itu ya, iya. Itu kayaknya dari sini 2 kiloan itu ya. Terus kalau hujan kayaknya saya harus bawa mobil ya itu ya Bu ya. Lumayan itu pertamax berapa ya sekarang ya. Aduh, ini Ustadz nih nipu umat kayak begini ya. Mau ngajar tapi komersil akhirnya ya, diuangkan. Ayo ngaji sama saya seminggu 3 kali. Ya seminggu 3 kali 1,5 juta ada nggak apa-apa. Nah gitu. Nauzubillah gitu ya. Namanya ini Ustadz NU ya. Ini maaf nih, bukan NU Nahdlatul Ulama ini ya. NU yang tukang nipu umat gitu ya.
Nanti lagi ngaji ada aja. Ibu-ibu bikin fotokopi selembar, apa aja gitu ya. Tolong dibagiin ya. Ini mohon maaf itu untuk ini fotokopinya 10.000 dah 20.000 gitu. Apa aja gitu ya. Ada aja yang dijualin tuh ya. Ya Allah, jangan gitu ya. Ini gara-gara ilmunya pinter tapi kurang iman gitu. Jadi nggak bagus. Maka iman dan ilmu sepaket, nggak bisa dipisahin. Baru orang punya ilmu punya iman diangkat derajatnya oleh Allah. Atau di ayat lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wal malaikatu dan para malaikat juga bersaksi. Yang ketiga wa ulul ilmi, orang yang berilmu. Bayangin, orang yang berilmu dijadikan urutan ketiga setelah Allah, malaikat. Saking mulia-mulianya orang berilmu. Sama Allah urutannya ditaruh yang ketiga setelah Allah, malaikat, wa utul ilmi. Nah, cuman nanti kita pun harus memahami ulama, orang yang berilmu ya, ulama, alim, ulama. Ini ada dua kata Nabi, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Atau ulama su disebutnya, ulama yang jelek. Bahkan kata Nabi, aku lebih takut kepada ulama su daripada fitnah dajjal. Saking bahaya-bahayanya ulama su, ulama dunia. Cirinya gimana? Salah satunya di Yasin dikatakan ya, ittabi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Di Yasin gitu ya, ittabi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah, ittabi'u, ikutilah man, orang, ulama maksudnya, la yas'alukum ajra, yang gak pernah minta upah. La yas'alukum ajra, ini kriteria ulama akhirat ya. Nanti ulama dunia berarti sebaliknya. Jadi ikutilah ulama-ulama, kiai-kiai, ajengan-ajengan, ustadz-ustadz, guru-guru yang dia tidak pernah minta upah. Wahum muhtadun, tapi dia selalu membimbing kita. Besok Isra Mi'raj ya Pak Kiai. Oh ya tanggal berapa? Tanggal sekian. DP dulu dah berapa ya biar tanda jadi dulu. Waduh, ya mau ceramah makanya harus DP dulu kan gitu ya. Udah di DP-in 2 minggu mau acara, nge-WA lagi ke panitia. Ini buat bensin belum ada nih, tolong ditransfer lagi ya. Aduh ya Allah. Jangan ya. Jangan. Apa-apa dikomersilkan aja. Khutbah dipilihin, khutbah. Kalau mau khutbah dipilihin. Masjid ini kemarin amplopnya 200.000. Masjid Ono amplopnya, nah tahun depan gua ciriin. Yang amplopnya kecil, gua sekali aja setahun. Yang amplopnya gede, biarin tiap bulan nih gua khutbah ya. Jangan ya. Orang udah ngundang sama dia ya, tapi karena yang ngundangnya orang biasa ya, tiba-tiba ada yang ngundang baru, yang ngundangnya orang kaya misalnya. Ini yang biasa dilupakan. Aduh maaf saya lupa, padahal mah dia ngejar yang jangan ya. Ulama dunia itu paling ditakuti oleh Nabi daripada fitnah dajjal. Dan jangan diikuti kalau udah ulama dunia. Itu salah satu kriterianya. Dan nanti banyak-banyak lagi kriteria ulama-ulama akhirat. Intinya mah ikhlas lah ulama akhiratnya. Ikhlas. Karena kan di Al-Baqarah juga Allah ngingetinnya, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Apa itu harga yang sedikit? Maksudnya dunia. Ngapain? Atau pahala, gaji, upah dari Allah itu nggak bisa kita bandingkan dengan hanya sekedar 1 juta, 2 juta amplop misalnya. Atau apa, nggak ada. Ngapain kita ngejar-ngejar begituan dari dakwah kita, ngaji kita? Udah mendingan juga nunggu hadiah yang akan Allah berikan dari dakwah, perjuangan kita, ngajar kita dan lain-lain dalam membela agama Allah. Jangan begitu. Nah itu banyak dah ya nanti tanda-tanda tentang kriteria ulama akhirat dan ulama dunia. Kembali lagi. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus ngaji dengan etikanya yang benar. Berbicara masalah ngaji tadi sedikit
Di awal sudah saya sampaikan tentang hukumnya, tentang lain-lain. Nah sekarang kriteria cara ngajinya itu seperti apa? Kata Nabi, yang disebut ngaji itu yang pertama, yang paling benar nih, ngaji yang benar ya, menurut hadis ini. 2 syaratnya orang ngaji itu. 1 harus mujalasah, yang kedua harus istima. Itu baru disebut orang ngaji. Pertama kudu mau mujalasah, mujalasah itu duduk bareng sama guru. Yang kedua harus mau istima. Istima itu ngedengerin apa yang disampaikan oleh guru. Itu baru disebut ngaji. Paling tinggi-tingginya ranking level kelas orang yang ngaji yang begini. Mujalasah wastima. Duduk bareng sama guru dan dia mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru. Itu baru ngaji. Ngaji paling tinggi. Ada yang kedua, level kedua nih berarti ya. Jelekan udah ini ranking 2 ini ya. KW, berarti udah KW 2 nih, ngaji KW 2. Yang gimana? Mujalasah mah mujalasah, tapi tidak istima. Duduk mah duduk depan guru di majelis ilmu, tapi kagak ngedengerin apa yang disampaikan sama guru. Ngapa kagak ngedengerin? Lagi banyak pikiran. Tidur mungkin tidur gitu ya. Atau lagi banyak pikiran kali dia ya. Jadi ngaji lagi banyak pikiran kali gitu ya. Mikir apa aja ya. Guru ngomong apa kayak kagak kedengeran ya. Emang lagi banyak masalah kali gitu ya. Tapi itu lagi disebutnya ngaji itu ya. Ngaji juga. Yang tidur ngajinya, yang mainin pulpen, mainin plastik gitu ya. Ngaji itu nggak kedengerin dia ngaji itu ngaji. Ngaji ranking 2 ya. Yang penting dia duduk bareng guru gitu, ngaji. Jadi kalau ada yang tidur lagi ngaji, udah antepin aja, antepin memang lagi ngaji kan gitu. Jangan di ura-urain, udah biarin jadi aru-aru gitu ya. Ngaji itu kayak ngaji ya. Lumayan ngaji itu ngaji ya, ngaji. Cuman ranking 2 ngajinya ya. Cuman mau duduk sama guru tapi enggak ngedengerin. Penyebabnya banyak kan gitu ya. Gak usah usir, biarin aja gitu. Ranking ketiga. Lebih jelek lagi nih, KW 3 ini berarti kualitasnya turun. Istima tapi tidak mujalasah. Nah, dibalikin yang ketiga ya. Ngedengerin mah ngedengerin tapi nggak hadir di majelis. Yang ada gurunya dia kagak hadir. Kayak misalnya kalau di rumah mah kan pagi-pagi kita ngedengerin Ustadz Maulana di Tan TV, Mama Dede di Indosiar. Kan kita nggak duduk bareng sama Mama Dede kan, Mama Dede mah di Indosiar, kita mah di rumah. Tapi kita sambil ngepel ngedengerin, sambil ngopi ngedengerin. Itu kayak ngaji, begitu kayak ngaji. Walaupun rankingnya ranking 3. Atau kita mau tidur, daripada ngedengerin gapuguh lagu di TikTok, di YouTube kan gitu ya, mau tidur, nyetel aja ceramah siapa, ustadz apa kan itu itu ngaji. Sampai ketiduran kita ngedengerin pengajian di YouTube kan gitu ya, ngaji itu. Kalaupun sampai kita meninggal pada malam itu tidur nggak bangun lagi ya, berarti kita dicatat sama Allah meninggal setelah ngaji atau meninggal lagi ngaji. Kan luar biasa. Daripada nyetel dugem kan apalah gitu mau tidur kan gitu ya, mendingan juga nyetel ya. Kalau nggak tadarus kurang kan gitu, atau ya pengajian banyak orang mah ya termasuk saya inilah gitu ya, mengisi zaman kan gitu ya. Makanya lah daripada media sosial diisi sama yang kagak puguh lagu kan gitu ya. Maka kalau kata guru mah ya ini salah satu sarana dakwah kita zaman sekarang, isi semua media sosial dengan pengajian sebisa kita. Alhamdulillah jelek-jelek juga walaupun subrekernya baru berapalah gitu ya. Saya isi aja lah YouTube saya dengan pengajian, TikTok saya dengan pengajian. Ya kali aja nanti kan si abang-abang kapan-kapan ada yang kangen kan begitu ya. Bisa disetel YouTube-nya kan begitu ya. Kalau ada yang kangen, kalau enggak ya kagak apa-apa kan begitu ya. Artinya itu salah satu cara ngaji kita di zaman sekarang gitu ya. Ya daripada ngedengerin yang lain mah, atau di mobil kan gitu ya, daripada nyetel yang nggak pugu mah ya, mendingan nyetel YouTube pengajian kan di mobil kan kita jadi ngaji. Atau di mana saja lah, itu namanya ngaji kelas 3, ranking kelas 3, ngedengerin tapi kagak hadir. Yang parah yang keempat berarti ya, hadir ke majelis taklim kagak mau, ngedengerin pengajian juga gedeg. Ini udah parah ini mah. Udah itu enggak kelompok ngaji, itu mah udah enggak ya. Makanya kata Nabi ya, di dalam satu hadis kan dikatakan kun aliman au muta'alliman au
mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Kata Nabi nih urutannya nih, kalau kamu ingin mulia, tinggi derajat, menjadi orang besar, maka jadilah kamu seorang alim, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Jadi guru, jadi ajengan, jadi kiai, jadi pengajar. Itu gak ada lagi paling mulia-mulianya derajat di sisi Allah kecuali para ulama, seorang alim. Wah, luar biasa derajatnya. Gak bisa saya menjadi seorang alim au muta'aliman. Atau yang kedua kata Nabi, jadilah kamu pelajar, jadi santri, harus mau ngaji. Muta'aliman itu berarti begitu ya. Ini ranking kedua nih, mulia, santri juga mulia. Saking mulia-mulianya santri, kalau ada santri yang meninggal di pondok pesantren, maka meninggalnya dinyatakan syahid, yakin. Nah ini abang-abang juga nih, saudaraku, keluargaku semua, niatin kita di sini pesantren ngaji, ya. Jangan ada niat lain, lurusin niat kita. Biar setahun, 2 tahun, 3 tahun kita di sini nggak sia-sia kita ya. Jangan ada niat lain ya. Niatin ngaji pokoknya, niatin ngaji, niatin ya yang baik-baik lah gitu. Terutama niatin ngaji aja. Dan memang kita kan di sini ngaji kan begitu ya. Nggak bohong kan, kita memang ngaji. Apa artinya? Kalaupun kita harus mati di tempat mulia ini, maka yakin kematian kita akan dicatat oleh Allah sebagai matinya para syuhada. Yakin. Makanya dulu ingat banget orang tua saya. Kalau anaknya sakit nih di pesantren, saya tahu siapa orang-orang tua dulu lah gitu. Kalau anaknya sakit di pesantren nih, minta izin, kita nih minta izin nih anak sakit, pengen pulang. Apa kata orang tua? Ngapain lu pulang sakit? Diam di pesantren, mati-mati lu di pesantren katanya. Ambil gitu, bapak, ibu tuh dulu tuh mendidik kita ya. Mati-mati lu di pesantren katanya. Lu mati di pesantren syahid. Kalau lu pulang mati di rumah belum tentu syahid. Kan sayang kesempatan syahid kita sia-siakan. Cuman gara-gara nggak kuat sakit di pesantren. Emang kagak enak banget. Sakit di pesantren tuh kagak enak banget ya. Aduh. Kadang ya nggak lagi sakit juga nasi mah kadang kehabisan mulu di pesantren kan gitu ya. Apalagi lagi sakit kagak ada yang ngurusin pisan kan begitu ya. Aduh. Yang enak di pesantren itu sakit-sakitan. Kalau sakit bener kagak enak, tapi kalau sakit-sakitan, ini salah satu jurus saya nih. Kalau lagi malas berjamaah, lagi malas ngaji, saya ke warung nyari bekas obat, bekasnya doang, apa bodrek apa minta kertasnya doang, kertas gitu, ke warung minta. Taruh aja tuh di pinggir saya sama roti setengah dah gitu ya, setengahnya dimakan, setengahnya taruh sama air setengah gelas gitu. Ngambillah selimut, tutup dah gitu. Nanti pas dikontrol sama pengurus, oh si Haji lagi sakit katanya. Udah nggak dibangunin, nggak ngaji, nggak berjamaah, tidur kenyang aja ya. Enak itu mah sakit-sakitan mah ya. Enak versi santri edan gitu ya. Bukan untuk ditiru gitu ya. Tapi kalau sakit beneran mah ya Allah kesiksa banget. Di pesantren mah asojim nggak enak banget ya. Emang ujiannya ya para santri gitu ya. Mau diangkat derajatnya sama ujiannya nggak main-main ya. Tapi itu kalau bilang sama orang tua sakit pengen pulang, digituin, ngapain lu pulang? Mati lu sekalian di pesantren. Matinya juga syahid. Karena kita lagi nuntut ilmu, sama sedang berjuang di jalan Allah gitu. Jadi mulia para santri itu, muta'alim itu mulia. Pertama orang yang alim, yang punya ilmu. Yang kedua rankingnya orang yang belajar ilmu, santri, pelajar. Dan yang ketiga, kalau nggak bisa, au mustami'an, ngajar kagak bisa, ngaji juga kayak santri kagak bisa, hadir di majelis taklim juga kagak bisa, au mustami'an, atau mau ngedengerin pengajian, au mustami'an itu begitu ya, mau lewat YouTube mau lewat apa aja dengerin kalau ada pengajian, au mustami'an, ini ranking ketiga, bagus itu juga kata Nabi, pendengar ilmu namanya. Ngedengerin dia kagak bisa, nggak bisa dia ngedengerin juga. Atau yang kata Nabi yang keempat tuh, al muhibban, jadilah kamu pecinta ilmu. Jangan gedeg sama guru, jangan kesel sama majelis taklim. Tumbuhkan rasa cinta, paling nggak ada cinta di hati kita. Jangan sampai muhibban, cinta aja nggak ada di hati kita. Waduh, ini udah nggak ada kelasnya nanti kata Nabi. Maka kata Nabi, wala takun khomisan, jangan kamu menjadi kelompok yang kelima. Ngajarin kagak, ngaji juga kagak mau, ngedengerin ogah, cinta sama yang ngaji juga kagak resep.
Nah ini kalau kata guru mah yang kelima ini adalah laler ijo. Nah, kelompok laler ijo ini yang kelima ini ya. Kita ya kenal laler yang biasa aja kesal banget ya kita ya. Baik kalau laler nempel di hidung kan gitu ya. Apalagi lagi makan ada laler ijo, ngedenger suaranya juga kita, aduh laler ijo mah ya. Itulah seburuk-buruknya orang yang berada di kelompok kelima, dihinakan oleh agama, dihinakan oleh Allah, oleh Nabi. Jangan. Maka mudah-mudahan kita mau menjadi peringkat yang pertama, aliman. Kalau belum nyampe muta'alliman, kalau belum nyampe mustami'an, atau serendah-rendahnya jangan hilang di hati kita rasa cinta terhadap ilmu, terhadap majlis, terhadap santri, terhadap semua yang berbau-bau dengan keilmuan. Muhibban namanya. Tapi walaupun kita sudah ada di peringkat pertama seorang alim, jangan kepedean. Nah ini agama ini luar biasa ini ngedidik kita ya. Jangan abong-abong. Alim itu adalah ranking tertinggi, termulia dibanding yang 3 tadi, yang 4 tadi. Tapi kalau kita sudah ada di posisi itu, hati-hati, jangan merasa bangga, kepedean, merasa diri paling mulia. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, kullun nas halka. Semua manusia itu pasti hancur, pasti binasa, pasti celaka, kata Nabi. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Nah itu berarti kan sama, masih senada, nyambung dengan hadis tadi ya. Jadi manusia itu bakal hancur, bakal celaka kecuali kalau dia punya ilmu. Karena ya saudaraku, gimana kagak hancur ya kalau kita nggak punya ilmu ya. Masalah dalam hidup kita teh nggak ada habisnya. Terus kriteria masalah mah bukan nurun, nambah dia mah masalah mah ya. Nggak ada cerita masalah itu turun atau stagnan. Nggak ada, masalah hidup mah nggak ada yang stagnan, apalagi turun mah nggak ada. Masalah itu setiap hari naik masalah tuh. Bayangin kalau masalah yang setiap hari nambah, tapi pembendaharaan ilmu kita untuk bisa keluar dari masalah itu kagak ada, bisa kita bayangin, hancur hidup kita. Rumah tangga kita aur-auran, ngedidik anak-anak kita malah bangkawara, usaha ini ketipu, usaha itu mau ngapain aja kalau kita nggak tahu ilmunya mah hancur. Karena masalah setiap saat nambahin, sedangkan ilmu tidak ada tambahnya, misalnya hancur. Maka tadi kata Nabi jelas, setiap manusia pasti hancur celaka kecuali orang yang berilmu. Jangan kepedean, yang udah berilmu juga. Kan kata Nabi, wal alimuna halka. Yang berilmu juga masih ada potensi celaka. Nah ini indahnya Islam mendidik kita ini ya. Awas yang udah punya ilmu, jangan kepedean, kamu merasa mulia, agung, kan gitu ya. Kamu juga masih ada potensi rusak, masih ada potensi celaka, kata Nabi. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan jangan pede dulu, banyak ilmu jangan, karena masih ada potensi celaka. Apa celakanya? Kalau itu ilmu tidak diamalkan, celaka. Kan nanti di akhirat ada begini ya, di neraka ada begini nih nanti. Ada satu kejadian yang menghebohkan penduduk ahli neraka. Di neraka. Logika kita ya, orang di neraka kan lagi disiksa. Ya Allah, nggak ada enak-enaknya itu neraka kan begitu ya, nggak ada enak-enaknya. Awas, jangan ada yang punya anggapan mencek orang Tasik neraka eta panasna handet kuku, nggak ada handet kuku ya. Awas nih. Ngapa lu kagak sholat, lalu ke neraka? Nah, biarinlah sebentar ini kali gue di neraka. Mungkin dia punya anggapan neraka itu handet kuku kali gitu ya. Nah, panas-panas gimana lah gitu. Enggak begitu ya, enggak begitu. Ya Allah, enggak ada bandingannya panasnya api neraka itu. Makanya salah satu ulama salaf dalam tapakurnya, dalam muhasabahnya, dia itu suka ngebakar besi panas, besi dipanasin. Ini salah satu muhasabahnya ulama salaf, dipanasin sampai merah. Kalau dia lagi lemes ibadah, nggak ada semangat ibadah, itu besi yang merah ditempelin tuh ke kulitnya, tempelin sama dia, kelabak dia kan, panas. Udah panas begitu dia ngomong dah ke dirinya, ini baru panas api dunia, kamu sudah tidak kuat menahannya. Nanti panasnya api neraka ribuan jutaan kali lipat panasnya dibanding dengan yang ini.
Sampai begitu ya. Salah satu muhasabah introspeksi seorang ulama hukama di zaman dulu sampai begitu. Dibakar badan buat ngingetin kita. Banyak ya muhasabah para ulama itu banyak. Kalau Umar bin Khattab dalam sejarah kan dikatakan ya, kalau malam-malam itu suka bikin lubang sepas badannya. Dia turun ke bawah, disisain kepalanya doang seleher nih di gurun pasir ya di Madinah itu ya, disisain segini nih. Malam-malam teh ngubur diri sambil ngomong kepada dirinya, Umar, kamu itu khalifah, kata orang. Khalifah itu presiden berarti ya, Khulafaur Rasyidin kedua ya setelah Abu Bakar. Kamu boleh disanjung-sanjung sama orang, kamu dieluk-eluk, dipuji-puji sama orang karena kamu itu pemimpin. Tapi nanti kan kamu ujungnya ke sini, masuk ke tanah, diinjak-injak, hina. Mana lagi yang bisa memuliakan kita? Nggak ada. Karena kita nanti ujungnya bakal pulang ke tanah. Itu salah satu trik, tip yang dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk nurunin ego. Abong-abong dia lagi jadi pejabat, pemimpin. Kan ini kalau nggak ada latihan kayak begini kan, akhirnya banyak pejabat yang petatang-petenteng, mohon maaf kan begitu ya, merasa kan gitu ya. Padahal semua itu kan titipan. Kalau udah diambil sama Allah, nanti ujung-ujungnya juga satu doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, tempat kita hanya 1x2 meter doang akhirnya kan. Apa yang kita bawa? Nggak ada yang kita bawa. Kendaraan yang terindah yang kita miliki juga ditinggal. Naik kurung batang kita kan ya. Pakaian yang termahal, merek yang paling keren yang kita punya nggak dipakai. Hanya pakai lawan putih doang yang kita bawa. Kan begitu. Jadi untuk menurunkan ego kita, salah satunya dengan muhasabah begitu. Ada yang dengan masuk ke kuburan, ada yang banyak daya. Salah satunya itu ada yang dengan membakar dirinya pakai besi panas. Nanti di neraka orang lagi disiksa kayak begitu, ada satu orang yang menghebohkan ahli neraka. Bayangin, orang lagi disiksa, lagi kemanasan, masih aja bisa heboh dengan kelakuan dia, dengan kejadian ini. Orang ngumpul ngeliatin orang tersebut, ngumpul. Saking berarti ini siksaan udah luar biasa nih, udah dahsyat banget kan, yang membuat para ahli neraka yang lain jadi ngaget kan gitu ya, sampai bikin ngaget lagi, ini siksaan model apa gitu. Ngumpul ahli neraka tuh ngeliatin dia ini. Pas ditanya-tanya, diselidiki, ini orang emang kesalahannya apa? Siksaannya kok luar biasa beratnya sehingga menghebohkan orang-orang ahli neraka. Apa kata malaikat? Orang ini adalah orang yang dulu di dunianya pinter ilmunya, ahli ilmu, hanya sayang dia cuman pinter, ngomong juga pinter, ngajarin orang juga pinter, ngenasehatin orang juga pinter, tapi sayang ilmunya untuk dirinya saja tidak diamalkan. Nauzubillah min dzalik. Bahaya banget itu ya. Punya ilmu kagak diamalin, siksaannya kayak begitu. Kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat benci, amat murka kepada orang yang cuman pandai ngomong tapi tidak pandai mengerjakan. Nauzubillah. Benci Allah. Maka hidupnya jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, harus banyak kerja. Gak usah banyak bicara. Yang penting mah kita banyak kerja. Tapi jangan juga diam-diam kagak bicara, tidur juga kan, itu juga. Jadi nggak ada karya kalau gitu ya. Tapi berkarya. Nggak usah banyak ngomong hidupnya ya. Karena Allah benci sama orang yang banyak ngomong tapi tindakannya sedikit. Allah nggak suka itu. Termasuk ini. Ini khusus nih nasihatnya bukan buat abang-abang ini ya. Jangan-jangan ya. Ini nasihat buat saya nih, karena saya lagi ngomong ini ya. Saya yang suka ngomong kan gitu. Ini nasihat buat saya. Buat ingetin diri saya. Betapa amanat ilmu itu berat kalau kita tidak bisa mengamalkan. Jadi orang yang berilmu juga masih ada potensi celaka kalau dia tidak mengamalkan. Kemudian bagaimana yang sudah mengamalkan? Jangan kepedean juga kata Nabi. Yang udah ngamalin ilmu nih ya, jangan kepedean juga. Kenapa? Karena masih ada potensi celaka. Wal amiluna halka illal muhlisun. Yang sudah mengamalkan ilmunya juga masih ada potensi hancur celaka, kecuali kalau dia mengamalkannya dengan penuh ikhlas.
Udah selesai sampai di situ mah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Tidaklah kamu diperintah ibadah kecuali ibadah itu harus dengan ikhlas. Udah tuntas, selesai sudah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Dikerjakan perintah dan kelakuan karena mengharap ridho Allah. Itulah orang yang ikhlas. Selesai. Jadi artinya apa? PR kita 3. Bagaimana kita menjadi orang yang berilmu? Setelah berilmu, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu? Setelah kita amalkan, bagaimana amal kita disertai dengan keikhlasan? Baru orang yang begitu selamat. Baru. Kalau cuma berilmu doang masih jauh. Kalau baru cuma bisa ngamalin masih ada PR. Tapi kalau udah sampai titik keikhlasan, nah itu orang yang akan selamat, kata Nabi. Oke. Cadong sepertinya sudah mendarat dengan selamat di belakang kita. Selamat datang Cadong. Cukup sampai di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.